Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zarni wa man khalaqtu wahida. Biarkan aku yang bertindak terhadap orang yang aku ciptakan. Dia dalam kesendirian. Surat Al-Mudaththir ayat ke-11. Allah sudah mulai memberi gambaran tentang alasan dia membangunkan nabinya Muhammad SAW dari tidurnya yang sedang berkemul, bahwa dia akan bertindak terhadap orang yang dia ciptakan dalam kesendirian. Ini adalah bahasa puisi yang Allah inginkan manusia itu dapat tergelitik rasa keindahannya, rasa keseniannya, rasa erotisnya terhadap proses. Allah mengatakan bahwa dia menciptakan manusia itu dalam kesendirian, dan beberapa tafsir mengatakan bahwa ini adalah tentang ayahnya Khalid bin Walid, yaitu salah satu tokoh di dalam Sunni yang dikatakan memiliki luar biasa keperkasaan dalam peperangan. Tokoh ini agak sedikit mendapat cap negatif di kalangan Syiah karena kebrutalannya, karena kebiadabannya yang tidak memiliki etika dalam berperang. Wallahu alam, entah Sunni entah Syiah itu adalah namanya sejarah. Sejarah itu tidak mungkin 100% benar. Namanya sejarah, nggak ada patokan sejarah itu harus 100% benar, itu nggak ada. Kecuali manusia bisa menciptakan kamera yang bisa mengikuti manusia itu dari sejak lahir sampai mati. Karena terlihat jelas di dalam kamera apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, apa yang dia ucapkan, begitu. Salah satu penyebab pertikaian tanpa akhir antara Sunni dan Syiah adalah salah satu tokoh ini, Khalid bin Walid, yang Allah menceritakan betapa geram terhadap ayahnya yang begitu kaya, yang begitu Allah luar biasa memberikan begitu banyak nikmat kepadanya. Peternakan yang sangat luas, kekayaan yang sangat banyak, anak-anak yang perkasa, anak-anak yang cantik. Pola pikir ayahnya Khalid bin Walid ini sama dengan pola pikir Abu Lahab yang Allah sangat murka sehingga Allah menurunkan surat tersendiri buat dia. Adalah sama-sama berpendapat bahwa Muhammad itu tidak layak untuk menjadi nabi. Karena kemiskinannya, karena kebodohannya, karena ketidakmampuannya dalam membaca dan menulis. Sama pola pikirnya pembesar-pembesar kaum kafir Quraisy itu seperti itu. Padahal Allah sekali lagi tidak melihat harta kalian, tidak melihat jabatan kalian, tidak melihat rupa kalian. Yang dia lihat adalah tutur kata akhlak kalian, serta bagaimana kalian itu dalam menyembah Adam. Itu hadisnya yang saya kebetulan lupa yang lebih tepat kata-katanya. Allah tidak melihat semua itu. Yang dia lihat adalah bagaimana pola pikir, etika, moral kalian itu. Dan kalau Allah sudah melihat itu, ya cocok 100% penglihatannya itu kepada Rasulullah yang luar biasa, etikanya luar biasa, sopan santunnya luar biasa, keramahannya yang tidak bisa dimiliki oleh orang yang berpendidikan paling tinggi sekalipun di Arab Jahiliyah saat itu, orang yang sangat dermawan sekalipun, orang yang sangat kaya sekalipun. Sehingga pola pikir Abu Lahab itu juga masuk ke dalam pola pikir ayahnya Khalid bin Walid, yang dalam al ini adalah namanya kalau tidak salah Al-Walid Mughirah. Adalah yang begitu siang dan malam berusaha untuk mencari kelemahan Muhammad, berdiskusi untuk
mencari kelemahan Al-Quran, keburukan Al-Quran. Yang dalam hal ini dia mungkin bisa berpikir bahwa dia dapat menghancurkan Muhammad lewat Al-Quran. Makanya Allah begitu geramnya sekali lagi ketika Rasulullah, ketika Nabi, ketika Rasul disakiti oleh umatnya. Terkadang Allah masih bisa menahan amarahnya. Tetapi ketika perkataannya itu dilecehkan, dihinakan, terkadang Allah tidak bisa menahan dirinya sehingga Allah sampai membangunkan Nabi yang sedang tidur. Katakan, aku akan bertindak terhadap apa yang telah aku ciptakan. Dan dia dalam kesendirian di perut ibunya pada saat masih berupa nutfah, mungkin sampai menjadi janin, sampai menjadi bayi, sampai dia keluar. Allah sering sekali menyindir manusia, engkau itu sebenarnya hanya air mani yang aku bantu tumpahkan ke dalam rahim ibu kalian lewat bapak kalian. Allah suka tuh menarik inti permasalahan kenapa mereka itu harus tunduk kepada ayat-ayat, yang mereka itu harus tunduk kepada firman-Nya. Dengan kesombongan yang dilakukan para pembesar kafir Quraisy pada saat itu kepada Nabi Muhammad, katakan, kau dulu hanya setetes mani. Sudah kita bahas di surat-surat sebelumnya, dan ayat ini juga sudah ada di ayat-ayat sebelumnya. Ini istilah kasarnya, ini seolah-olah ada seorang bos besar gitu. Dia sudah memerintahkan anak buahnya untuk, hei, tolong bereskan itu. Aku tidak suka itu kacau balau. Katakan apa yang aku perintahkan kepadamu ini dariku. Ya, Muhammad katakan kepada mereka. Tetapi ternyata setelah Muhammad mengatakan kepada mereka, mereka malah bertindak semena-mena. Mereka malah bertindak melecehkan. Mereka malah bertindak semakin brutal kepada Muhammad dan kaumnya. Maka sebagai bos, dia harus bertanggung jawab. Ketika suruhannya ini tidak dihormati, tidak dimuliakan, tidak diindahkan, maka sebagai bos dia harus menunjukkan kekuatannya, keperkasaannya, kedaulatannya ini. Ini tidak beres ini. Kalian ini hanya sebagai tamu di bumiku. Ini sebagai apa yang aku ciptakan. Tidak tahu diri mereka semua itu. Makanya Allah mengatakan, katakan aku akan bertindak terhadap apa yang telah aku ciptakan sendiri. Dan tidak ada kata penyesalan di dalam hal ini. Kalau kita bos yang namanya manusia ini terkadang suka menyesal. Kenapa aku dulu membesarkan dia? Kenapa aku dulu membuat dia menjadi berkembang karirnya sehingga mereka melawan kepadaku? Akhirnya bukan. Tidak. Allah hanya mengatakan, aku akan bertindak terhadap apa yang telah aku ciptakan sendiri. Dia dalam kesendirian dulu, kesendirian dahulu di dalam rahim ibunya itu. Aku berikan banyak begitu kenikmatan. Sama seperti ketika Allah begitu murka kepada Fir'aun. Katakan kepada ayahmu, dia telah berlaku sewenang-wenang melampaui batas, dan aku tidak suka Musa. Katakan. Makanya Musa mengatakan, wahai ayah, sesungguhnya ayah telah tersesat. Mari aku tunjukkan kepada Tuhan ayah, agar ayah takut kepadanya, karena aku juga takut ayah kepada Tuhanku. Setidak-tidaknya walaupun ayah tidak mampu menyamai ketakutanku terhadap Tuhanku, setidak-tidaknya ada rasa takut sendiri. Ini bosku besar sekali ini ayah. Begitu. Kita ini bicara dalam konteks mafia-mafiaan lah, nggak apa-apa, karena musuhnya Muhammad ini dunia mafia. Bukannya raja-raja seperti zaman-zaman Nabi dahulu. Begitu banyak mafia-mafia pada saat itu. Sama seperti kelakuannya 11-12 dengan zaman sekarang. Makanya mengatakan bahwa zaman dahulu itu abad kegelapan, memang abad jahiliyah, abad apa sih namanya itu, yang luar biasa bodohnya memang. Tapi dalam segi politik, dalam segi ekonomi, dalam segi kebudayaan, moral, etika, dan lain-lain itu, mereka itu juga berkembang dalam, terutama ini di dalam dunia bawah tanahnya, kemafiaannya itu. Sama bengisnya, sama luar biasa jahanami dengan dunia-dunia mafia sekarang, tidak jauh, tidak beda. Ya, karena Al-Quran diturunkan di tempat yang paling kotor, ya mungkin mereka lebih barbar malah, mungkin mereka lebih beringas malah mungkin.
Alhamdulillahirabbil alamin.